Oke, baik. Aku hitung dulu nih pesertanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih ada satu orang yang belum open cam. Siapa nih yang belum open cam nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, udah lengkap. Oke, baik. Mungkin sebelum kita mulai, mungkin boleh dibantu dokumentasinya, Kak Jessica? Biar seluruh pendukung dari tim Kepil 10 dan tim Kepil 11 bisa antusias menyemangati seluruh teman-temannya. Boleh silakan dihitung, Kak Jess. Kita dokumentasi dulu ya, Bapak Ibu. Dokumentasi dalam 3, 2, 1. Oke deh, siap. Oke, karena sudah siap Bapak Ibu, kita langsung bermain. Jadi seperti biasa kita akan bermain 4 babak ya. Di babak pertama saya akan mengundang pemain pertama dari tim Kepil 10 Pisang Ulala, ada Kak Herdiansyah. Dan dari tim Kepil 11 ada ketua timnya. Untuk pemain pertamanya ada Kak Noni Erinda. Boleh jempolnya? Nah, Kak Herdiansyah udah, Kak Noni ada, oke. Setelah saya membacakan soal, Bapak Ibu peserta pertama, pemain pertama, boleh langsung raise hand ya. Jadi yang terlihat atau nampak pertama di layar saya yang raise hand duluan, nanti yang akan diberi kesempatan untuk menjawab. Jika jawabannya top survei, maka bisa diberi kesempatan untuk memilih bermain atau dilempar. Siap ya? Untuk babak pertama kita akan mulai. Untuk Kak Jessica, oke Kak Jess? Iya, Kak. Kita cek sound dulu. Oke, sebelum kita mulai, sepertinya kita coba cek sound dulu. Takutnya nanti soundnya nggak kedengaran lagi. Boleh kita coba dengarkan dulu nih suara betul, suara salah, dan suara top survei. Nah, itu suara betul ya Bapak Ibu, tapi bukan top survei. Suara salah, dan terakhir suara top survei. Oke, siap. Lengkap. Oke, langsung bersiap ya. Untuk tim pemain pertama, Kak Herdiansyah dan Kak Noni. Pertanyaan pertama di soal pertama babak penyisihan Family 100. ATE telah melakukan survei internal kepada 100 orang netizen galau dan ababil. Kemudian ditemukan 7 survei jawaban teratas untuk pertanyaan. Apa saja alasan pegawai mengajukan pinjaman? Nah, Kak Noni duluan nih. Silakan Kak Noni. Mau beli rumah. Mau beli rumah. Baik, kita kunci jawabannya Kak Jessica. Mau beli rumah. Apakah masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan. Wah, ternyata betul ya. Ada, coba kita cek berada di urutan keberapakah untuk membeli rumah. Berada di urutan kedua. Karena masih berada di urutan kedua, bukan merupakan top survei, maka masih ada kesempatan Kak buat Kak Herdiansyah untuk menjawab. Pertanyaannya masih sama Kak Herdiansyah. Apa alasan pegawai mengajukan pinjaman? Beli mobil. Beli mobil. Kita kunci jawabannya Kak Jessica. Apakah beli mobil jawaban lebih baik dari beli rumah? Survei membuktikan. Wah, ternyata betul juga tapi bukan merupakan top survei. Coba kita cek dulu nih. Beli mobil berada di urutan. Ternyata berada di bawahnya ya, karena poin dari Kak Noni tadi poinnya lebih tinggi, berada di urutan top survei 2, urutan kedua. Maka kita beri kesempatan ke Kak Noni. Mau bermain atau mau dilempar nih Kak Noni? Main dong Kak. Main dong Kak, oke siap. Karena tim KSB memilih bermain, kita lanjut ke pemain kedua kita, ke Kak Marisa. Menurut Kak Marisa, apa alasan pegawai mengajukan pinjaman Kak? Menikah Kak. Mau menikah, jadi karena kebelet ya, pacarnya mungkin udah minta kepastian kapan dinikahin, jadi tolong mungkin bisa langsung pinjol jalan satu-satunya. Baik, kita kunci jawabannya Kak Jessica. Mau menikah, apakah masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan. Wah, ternyata betul ya. Ternyata menikah menjadi alasan pegawai untuk melakukan pinjaman. Coba kita cek berada di urutan keberapa. Ternyata berada di urutan terakhir nih, mau menikah. Berada di urutan terakhir dengan total poin sebanyak 6 poin. Baik, karena masih betul, kita lanjut ke pemain ketiga kita. Ada Kak Taufik atau Kak Noval. Menurut Kak Noval, apa nih alasan pegawai mengajukan pinjaman? Untuk modal usaha Kak.
Modal usaha, baik kita kunci nih jawabannya Kak Jess. Apakah modal usaha masuk ke dalam top survei? Survei membuktikan. Wah, sepertinya nih tim KSB nih kayaknya berpengalaman semua ya dalam hal-hal pinjol nih. Bahaya nih. Oke, baik, karena masih betul, kita lanjut lagi nih ke pemain keempat kita ada Kak Indri. Menurut Kak Indri apa Kak alasan pegawai mengajukan pinjaman? Udah kembali Ci Mas Haris. Untuk liburan, Mbak. Wah, untuk liburan nih Kak Jess, kita kunci jawabannya. Udah penat banget dan mungkin budgetnya nggak cukup, jadi pinjam dulu nih biar minimal mentalnya terselamatkan dulu ya. Baik, kita kunci jawabannya Kak Jess untuk liburan. Apakah masuk ke dalam top survei? Survei membuktikan. Wah, luar biasa. Ternyata memang netizen yang galau dan ababil ini apapun dilakukan ya. Untuk liburan ternyata juga masuk nih ke dalam top survei yang dilakukan untuk mengajukan pinjaman. Baik, karena masih betul, sisa berapa lagi nih yang belum kebuka? Ternyata sisa 2 ya, sisa top survei dan urutan kelima. Baik, kita kembali lagi ke Kak Noni. Menurut Kak Noni, apalagi nih alasan pegawai mengajukan pinjaman? Berobat, Kak. Untuk berobat, ya masuk akal ya, untuk berobat kayaknya memang udah pasti ya. Tapi apakah masuk ke dalam top survei kita? Dikunci Kak Jessica, berobat. Survei membuktikan. Wah, ternyata berobat belum masuk Kak. Mungkin masuk, tapi mungkin berada di urutan ke-8 mungkin ya. Sudah 1 kali salah, kita lanjut ke Kak Marisa. Menurut Kak Marisa, apalagi nih alasan pegawai mengajukan pinjaman? Untuk pendidikan, Kak. Untuk pendidikan, baik kita kunci Kak Jess. Apakah pendidikan masih masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan. Wah, betul ya pendidikan. Wah, awal yang baik nih untuk tim KSB. Sisa 1 lagi, maka babak pertama akan langsung disapu bersih. Kita kembali ke Kak Naufal, Kak Pal. Menurut Kak Pal apa nih alasan pegawai mengajukan pinjaman? Untuk keadaan darurat, Kak. Keadaan darurat nih Kak Jess, kita kunci. Apakah keadaan darurat akan menyapu bersih babak pertama dari tim KSB? Survei membuktikan. Wah, luar biasa. Wah, kayaknya ini memang sesuai nama ya, KSB kayaknya emang kayaknya KPI untuk bermain pemilih 100 ini udah ditargetin nih kayaknya nih. Baik, selamat ya. Di babak pertama langsung KSB mengantongi 100 poin. Baik, awal yang bagus. Namun untuk tim Kepwil 10 Pisang Ulala, jangan berkecil hati, masih ada 3 babak nih. Kita akan langsung lanjut main ke babak kedua. Kita rekap. Oke, sudah direkap sama Kak Jessica. Jadi 100 poin di babak pertama itu diambil alih oleh tim KSB. Bersiap, kita lanjut ke babak kedua dengan pemain kedua kita. Kita undang dari tim Kepwil 10 ada Kak Siti Hajar, dan dari tim Kepwil 11 dari tim KSB ada Kak Marisa. Jika pertanyaan sudah dibacakan, boleh langsung raise hand ya. Siapa cepat dan tepat jawabannya nanti bisa mendapatkan peluang lebih besar. Baik, soal kedua. ATE telah melakukan survei internal kepada 100 orang netizen galau dan ababil. Ditemukan top 6 survei jawaban teratas untuk pertanyaan. Apa saja alasan orang jatuh cinta kepada seseorang? Nah, duluan nih Kak Siti Hajar. Silakan Kak. 5. Ganteng. Tampan. Ya, baik. Ganteng atau mapan nih Kak? Harus salah satu ya. Tampan. Oh, ganteng atau tampan. Oke, baik. Ganteng atau tampan nih Kak Jess, ya masuk akal juga sih. Kayaknya kalau langsung lihat orangnya yang kece, ganteng, tampan, langsung kayak ada oke, baik. Kita kunci Kak jawaban untuk ganteng atau tampan. Apakah masuk ke dalam top survei kita? Dan survei membuktikan. Betul ya, tapi dari suaranya bukan top survei. Ternyata berada di urutan ketiga, ganteng atau tampan.
dengan total poin sebanyak 15 poin. Karena bukan merupakan top survei, maka otomatis kita beri kesempatan ke Kak Marisa. Menurut Kak Marisa, apa saja alasan orang jatuh cinta kepada seseorang? Belum di-unmute, Kak? Oke. Nyaman. Nyaman, wah. Jatuh cinta karena nyaman ya, emang yang nyaman kayaknya mengalahkan kekuatan. Tapi belum tentu ya, coba kita cek nih Kak Jessica. Kita kunci jawaban nyaman. Apakah nyaman masuk ke dalam top survei? Survei membuktikan. Ya, betul. Coba kita cek nih, apakah jawaban nyaman lebih baik dari ganteng? Wah, ternyata nyaman masih berada di bawah ganteng nih. Karena jawaban ganteng lebih baik nilainya, maka kita kasih kesempatan buat Kak Siti Hajar. Mau bermain atau mau dilempar? Silakan Kak Siti Hajar, main atau lempar? Main, Kak. Main. Oke, baik. Kita lanjut bermain di Pisang Ulala. Lanjut ke Kak Alivia. Menurut Kak Alivia, apa alasan orang jatuh cinta pada seseorang? Pintar atau cerdas, Kak? Nah, pintar atau cerdas. Wah, masuk akal juga nih kata Kak Alivia. Tapi apakah masuk ke dalam top survei kita? Dikunci jawabannya Kak Jessica. Pintar. Survei membuktikan. Wah, luar biasa. Wah, netizen ababil kita kayaknya memang tidak butuh tidak butuh yang pintar nih kayaknya nih Kak. Baik, sudah satu kali salah, kita lanjut main ke Kak Andi Anhalma. Menurut Kak Anhalma apa nih Kak alasan seseorang jatuh cinta kepada seseorang? Mapan. Kita kunci jawabannya Kak Jessica. Apakah kali ini mapan masuk ke dalam top survei kita? Dan survei membuktikan. Wah, mapan masuk ya, masuk ke dalam top survei kita. Berada di urutan keberapa nih? Berada di urutan terakhir dengan total poin sebanyak 9 poin. Baik, sisa 3 jawaban lagi. Kita lanjut ke pemain pertama kita, Kak Herdiansyah. Menurut Kak Herdiansyah apa nih Kak alasan seseorang jatuh cinta kepada seseorang? Mungkin humoris. Mungkin humoris ya, masuk akal juga ya humoris. Tapi apakah masuk ke dalam top survei kita? Silakan dikunci Kak Jessica. Humoris. Survei membuktikan. Wah, humoris masuk nih. Kayaknya Kak Herdiansyah ini tipikal humoris. Kayaknya udah terbiasa ya membuat jatuh cinta. Mungkin pasangannya mungkin ya. Baik, karena betul kita lanjut lagi ke Kak Siti Hajar. Menurut Kak Siti Hajar apalagi nih Kak alasan orang jatuh cinta kepada seseorang? Bijaksana atau dewasa? Bijaksana atau dewasa? Kita kunci jawabannya Kak Jessica. Dewasa atau bijaksana? Apakah masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan. Wah, salah ya, tidak masuk. Sudah 2 kali salah ya dari tim Pisang Ulala. Baik, kita lanjut lagi ke Kak Alivia. Menurut Kak Alivia, apalagi nih alasan orang jatuh cinta kepada seseorang? Mungkin sefrekuensi, Kak. Boleh diulang? Sefrekuensi. Sefrekuensi. Baik, kita kunci jawabannya Kak Jess. Apakah sefrekuensi ini masuk ke dalam top survei kita dan kita tetap akan bermain kepada tim Pisang Ulala, atau kita harus memberi kesempatan kepada tim KSB? Dari tim KSB mulai berembuk nih jawaban kira-kira yang masuk nih kalau jawaban sefrekuensi salah. Kita kunci jawaban sefrekuensi. Survei membuktikan. Frekuensi ternyata belum masuk nih. Baik, karena sudah 3 kali salah, maka kita beri kesempatan kepada tim KSB untuk merebut poin. Tapi kita coba tanya pendapat dulu nih dari Kak Indri. Menurut Kak Indri, apa alasan orang jatuh cinta kepada seseorang? Perhatian, Kak. Perhatian, dicatat tuh Kak Noni, perhatian. Lanjut ke Kak Noval. Menurut Kak Noval apa nih alasan orang jatuh cinta? Baik. Baik, perhatian baik. Ada 2 jawaban berbeda nih. Lanjut ke Kak Marisa. Menurut Kak Marisa, apa nih Kak alasan seseorang jatuh cinta? FOMO. FOMO.
Wah, agak mainstream ya FOMO. Berarti ada 3 jawaban berbeda nih Kak Noni. Menurut Kak Noni mau ngambil jawaban perhatian, baik FOMO, atau mungkin Kak Noni punya jawaban sendiri nih yang pernah merasakan mungkin pernah jatuh cinta ke seseorang. Silakan Kak Noni. Saya biasanya dicintai, Kak. Aduh, biasanya dicintai, wah sulit nih. Baik, Kak, Baik, kita ambil perhatian. perhatian. Baik, kita kunci jawaban perhatian nih, Kak Jessica. Apakah perhatian berhasil merebut poin yang sudah dikumpulkan dari tim Pisang Ulala? Kita kunci perhatian. Survei membuktikan. Wah, ternyata perhatian tidak cukup. Wah. Babak kedua ternyata berhasil diamankan nih sama tim Pisang Ulala. Baik, kita mau rekap dulu atau mau spill dulu nih, Kak Jess? Mungkin kita boleh kumpulkan dulu ya di babak kedua ini berapa sih total poin yang berhasil dikumpulkan oleh tim Pisang Ulala? Cuma 2 nih yang tidak kejawab. Totalnya ada berapa, Kak Jessica? Ada berapa nih? Nah, 59 poin ya. Jadi cukup bisa mengejar ketertinggalan dari babak pertama. Nah, coba kita spill nih. Sebenarnya apa sih top surveinya alasan orang jatuh cinta? Kepribadian baik. Wah, jawaban dari Kak Naufal yang betul tadi, tapi sayang tidak diambil sama Kak Noni ya, hampir merebut poin padahal. Habis dari sini nih Kak Naufal kayaknya langsung dijetakin nih Kak Noninya. Baik, terakhir ada jawaban apa nih? Mandiri. Wah, ternyata orang bisa jatuh cinta karena dia mandiri ya. Baik, itu 6 top survei alasan orang jatuh cinta menurut 100 netizen ababil ya Bapak Ibu yang disurvei. Baik, bersiap ya. Sengit ya, di babak kedua langsung dikejar oleh tim Pisang Ulala. Bersiap lagi, kita langsung bermain di babak ketiga. Babak ketiga, kita undang pemain ketiga kita. Dari tim Pisang Ulala ada Kak Alivia, dan dari tim KSB ada Kak Naufal. Bersiap, langsung raise hand jika pertanyaan sudah dibacakan. ATE telah melakukan survei internal dan ditemukan top 5 survei jawaban teratas untuk pertanyaan. Selain belum menemukan pasangan yang cocok, apa alasan orang belum menikah? Nah, Kak Naufal duluan. Silakan, Kak Naufal. Fokus karir, Kak. Fokus karir. Baik, kita kunci jawabannya Kak Jess. Apakah fokus karir masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan. Betul, tapi sayangnya bukan top survei. Coba kita cek berada di urutan keberapakah fokus karir? Di urutan keempat dengan total poin sebanyak 11 poinnya, 11 poin. Baik, karena bukan merupakan top survei, maka kita beri kesempatan nih ke Kak Alivia. Menurut Kak Alivia, selain belum menemukan pasangan yang cocok, apa alasan orang belum menikah? Ada trauma, Kak. Ada trauma, masuk akal ya. Mungkin karena trauma jadi sulit membuka. Tapi apakah masuk ke dalam top survei kita, Kak Jessica? Trauma, survei membuktikan. Ya, masuk. Coba kita cek. Berada di urutan, wah ternyata urutan terakhir. Karena jawaban Kak Alivia tidak lebih baik dari jawaban Kak Naufal, maka kita beri kesempatan buat Kak Naufal. Mau main atau mau dilempar nih, Kak Naufal? Main, Kak. Main. Baik, karena pilih bermain, maka kita lanjut ke Kak Indri. Menurut Kak Indri, apa nih Kak? Selain belum menemukan pasangan yang cocok, alasan orang belum menikah? Terhalang SK mungkin, Mbak. Terhalang SK. Sepertinya ini pengalaman pribadi nih, terhalang SK nih Kak Jess. Apakah terhalang SK masuk ke dalam top survei kita? Terhalang SK, survei membuktikan. Wah, ternyata terhalang SK belum masuk nih. Sudah 1 kali salah ya. Kita lanjut lagi ke Kak Noni. Menurut Kak Noni, apa nih Kak Noni? Alasan orang belum menikah selain belum menemukan pasangan yang cocok? Masih mau bebas, Kak.
Masih mau bebas, wah masih mau bebas, pokoknya masih pengen sendiri aja, bebas ngelakuin apa aja. Baik, kita kunci jawabannya ya, Kak Jessica. Apakah masih ingin bebas masuk ke dalam survei kita? Survei membuktikan. Wah, betul ya, bebas. Wah, ini kaum-kaum bebas yang masih ingin sendiri. Berada di urutan ketiga, baik. Sudah berada di urutan ketiga, baik. Sisa 2 lagi ya. Kita lanjut ke Kak Marisa. Menurut Kak Marisa, apa nih alasan orang belum menikah selain belum menemukan pasangan yang cocok? 3, 2, Eh, ke- kepentok restu, Kak. Oh, kepentok restu, tidak direstui. Baik, kita kunci jawabannya nih, Kak Jess. Alasan orang belum menikah karena kepentok restu. Apakah masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan. Wah, ternyata kepentok restu juga belum masuk nih, Kak. Hati-hati, sudah 2 kali salah. Jika jawaban pemain berikutnya masih salah, maka kesempatan emas akan kita berikan kepada pisang ulala. Kita lanjut ke Kak Naufal kembali nih. Menurut Kak Naufal, apalagi nih alasan orang belum menikah selain belum menemukan pasangan yang cocok? Belum ada duitnya, Kak. Belum ada duitnya. Baik, memang masuk akal juga ya. Kalau nggak punya uang kayaknya agak susah merealisasikan pernikahan. Tapi apakah masuk ke dalam top survei kita, Kak Jessica? Belum ada duit. Survei membuktikan. Wah, betul sekali. Wah, kayaknya nih emang Kak Naufal ini berpengalaman ya. Mohon izin Kak Naufal udah married atau gimana nih Kak Naufal? Belum, Kak. Oh, belum, pantas ya. level, Kak. Semangat untuk pejuang-pejuang yang belum menikah. Baik, karena betul kita masih bermain lagi di tim KSB, kita lanjut ke Kak Indri. Menurut Kak Indri apa nih Kak Indri? Alasan orang belum menikah selain belum menemukan pasangan yang cocok? Beda agama mungkin, Mbak. Beda agama, wah cukup alasan klasik ya. Tapi apakah masuk ke dalam top survei kita? Kita kunci jawabannya, Kak Jessica, beda agama. Survei membuktikan. Wah, ternyata beda agama belum masuk. Karena sudah 3 kali salah, maka kesempatan emas diberikan kepada tim pisang ulala nih. Sisa 1 lagi jawaban top survei, maka akan merebut poin jika jawabannya benar. Coba kita tanya pendapat dari Kak Anhalma. Menurut Kak Anhalma, apa nih Kak Anhalma alasan orang belum menikah selain belum menemukan pasangan yang cocok? 3, 2, Belum dapat restu. Oh, belum dapat restu. Dikantongi jawabannya Kak Hardiansa, belum dapat restu. Kita lanjut ke Kak Alivia. Menurut Kak Alivia, apa alasan orang belum menikah selain belum menemukan pasangan yang cocok? Masih punya tanggung jawab keluarga, Kak. Wah, masih ada tanggung jawab keluarga. Udah berbeda lagi nih. Kita lanjut ke Kak Siti Hajar. Apa alasan orang belum menikah selain belum menemukan pasangan yang cocok? LDR, Kak. LDR, wah ternyata LDR bisa jadi ya menjadi alasan orang belum menikah. Baik, karena sudah ada 3 jawaban yang berbeda, maka keputusan berada di tangan Kak Herdiansyah nih. Mau mengambil jawaban belum dapat restu, masih ada tanggung jawab keluarga, atau memilih LDR, atau mungkin Kak Herdiansyah punya jawaban sendiri nih. Alasan orang belum menikah selain belum menemukan pasangan yang cocok. Silakan Kak Herdiansyah. Kalau saya pribadi sebenarnya karena gagal nikah, saya juga pernah gagal nikah, jadi belum nikah. Tapi saya ikut jawaban teman saya, punya tanggung jawab keluarga. Punya tanggung jawab keluarga. Lebih baik memilih jawaban teman ya daripada pengalaman pribadi. Wah, luar biasa nih. Baik, kita kunci jawabannya nih Kak Jessica. Apakah mengambil jawaban karena masih ada tanggung jawab keluarga sehingga menjadi alasan seorang belum menikah? Baik, kita kunci jawabannya Kak Jessica. Survei membuktikan. Wah, ternyata belum masuk. Aduh, coba. Jadi untuk babak ketiga ini ternyata berhasil diselamatkan ya. Coba kita lihat.
Terlalu nyaman. Wah, terlalu nyaman. Tadi mungkin kalau punya jawaban sendiri, Kak Ardiansa pengalamannya sendiri tadi apa nih? Kak Ardiansa nggak ngambil jawaban pengalaman sendiri. Siapa tahu tadi terlalu nyaman mau jawabnya. Baik, karena jawabannya tidak berhasil direbut oleh tim Pisang Ulala, otomatis soal babak ketiga ini berhasil diamankan kembali oleh tim KSB. Kita rekap nih. Coba di babak ketiga ada 63 poin. Baik. Cukup sengit ya, tapi masih bisa terkejar nih di babak keempat. Harus berhasil nih tim Pisang Ulala menyapu bersih ya di babak keempat supaya bisa membalikan keadaan. Baik, bersiap ya, kita sisa satu babak lagi. Kita panggil pemain keempat kita, ada Kak Andi Anhalmawati dan Kak Indri Desi. Bersiap ya. Pertanyaan di babak keempat, ATE telah melakukan survei internal dan ditemukan top 4 survei jawaban teratas untuk pertanyaan. Hal apa saja yang berkaitan dengan festival inovasi? Nah, Kak Indri duluan. Silakan Kak Indri. 5, 4, 3. Idenya, Mbak. Ide. Baik, kita kunci jawabannya nih, Kak Jessica. Ya, masuk akal juga ya. Festival inovasi biasanya berkaitan dengan ide. Tapi apakah masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan. Ternyata ide belum masuk nih Kak Indri. Karena belum masuk, maka otomatis kita beri kesempatan buat Kak Anhalma. Menurut Kak Anhalma apa nih Kak yang berkaitan dengan festival inovasi? Hadiah? Hadiah, wah masuk akal juga ya. Biasanya inovasi diiming-imingi dengan hadiah. Tapi apakah masuk ke dalam top survei kita? Silakan dikunci jawabannya Kak Jessica. Hadiah, survei membuktikan. Wah, hadiah belum masuk nih Kak. Mana nih yang inovatif nih. Karena jawabannya sudah salah, kita beri kesempatan kepada ketua tim ya. Kita lanjut karena tadi yang menjawab pertama Kak Indri, berarti kita kasih kesempatan buat Kak Noni nih. Menurut Kak Noni apa nih Kak yang berkaitan dengan festival inovasi? Ya. Boleh diulang jawabannya Kak? Seleksi. Seleksi, baik kita kunci jawabannya Kak Jessica. Apakah seleksi masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan. Wah, seleksi juga belum masuk nih Kak. Wah. Kita lanjut lagi, berarti kita lempar ke Kak Herdiansyah. Menurut Kak Herdiansyah apa nih Kak yang berkaitan dengan festival inovasi? 5, 4, Presentasi. Persentasi, baik kita kunci jawabannya Kak Jessica, persentasi. Apakah persentasi masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan. Persentasi, wah betul ya, karena jawaban persentasi betul di Pisang Ulala, maka kita beri kesempatan nih buat Kak Herdiansyah. Mau bermain atau mau dilempar nih Kak? Kayaknya agak sulit, lempar aja nih Mbak. Soalnya agak sulit, tolong dilempar aja deh. Baik, ada resikonya ya jika dilempar dan berhasil dijawab semua oleh tim KSB, maka akan diambil alih. Pun misalnya tidak betul, maka nanti kita akan kembalikan ke tim Pisang Ulala dengan kembali ke peserta terakhir sampai peserta pertama, nanti ketua timnya yang memilih jawaban. Baik, karena dipilih dilempar, kita bermain di tim KSB. Kita lanjut main ke Kak Marisa. Menurut Kak Marisa, apa nih yang berkaitan dengan festival inovasi? 5, 4, 3, Kreatif. 2. Kreatif. Baik, kita kunci jawabannya Kak Jessica. Kreatif, apakah kreatif masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan. Wah, sudah satu kali salah. Kita lanjut ke Kak Noval. Menurut Kak Noval apa nih Kak yang berkaitan dengan festival inovasi? Direksi Kak. Direksi. Baik, kita kunci jawaban direksi. Kak Jess, apakah direksi masuk ke dalam top survei kita? Dan survei membuktikan. Ternyata belum masuk nih jawabannya. Baik, karena belum masuk, terakhir ya. Dari tim KSB ini ada Kak Indri. Menurut Kak Indri apa nih Kak Indri?
Price-nya mungkin, Mbak. Door prize-nya mungkin, Mbak. Baik, kita kunci jawaban untuk door prize ya. Tapi kalau jawaban door prize ini salah, berarti jawaban tidak ada betul di tim KSB. Maka otomatis poin untuk 22 ini nanti akan tetap diamankan oleh tim dari Pisang Ulala ya. Kecuali ada jawabannya benar dan lanjut dimainkan oleh tim KSB, maka bisa diambil alih dan dilempar lagi kembali untuk perebutannya. Baik, kita kunci jawabannya Kak. Untuk tim KSB, apakah masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan. Wah, ternyata salah ya, karena jawaban meskipun dilempar juga jawabannya tidak ada yang betul. Jadi untuk babak keempat ini dimenangkan oleh tim Pisang Ulala ya. Untuk 22 poin. Baik, coba kita simulasi nih. Wah, sepertinya agak jauh ya. Terlihat dari total perolehan poinnya, ternyata yang berhasil merebut pemenang di babak penyisihan match pertama ini dari tim Kepwil 11, tim KSB. Congratulations! Terima kasih ya untuk tim Pisang Ulala, tapi sebelum itu kita coba spill dulu nih. Wah, kayaknya perlu belajar lagi nih, Festival Inovasi nih. Belum ketebak nih, ada 3 survei. Coba kita lihat. Rowi, ada kertas kerja ya. Mungkin yang pernah ikut inovasi atau yang pernah memberikan ide atau inovasinya pasti akrab nih dengan kertas kerja Rowi. Kemudian di posisi kedua ada apa nih? Ada Dian. Kemudian dulu Dian ya, memang Dian si pinter. Baik, terakhir ada urgensi. Nah, itu dia ya, 4 top survei. Hal apa saja yang berkaitan dengan Festival Inovasi. Baik, seru ya hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta tim match 1 dan congratulations sekali lagi kepada tim KSB sesuai namanya KSB. Kenapa nggak sekalian KU Kak namanya? Baik, terima kasih. Kita mungkin boleh dokumentasi terakhir, mungkin boleh gaya Ask the Expert ya, karena waktunya masih ada nih. Kita on time nih, tepat waktu, baru lanjut ke match kedua. Oke, silakan ke Jess. 3, 2, 1. Izin Kak, boleh diulang Kak? Oh, ulang-ulang ya, nge-lag. Mohon maaf ya, tahu kan kalau laptop sekarang agak loading. Baik, 3, 2, 1. Oke deh, siap. Terima kasih Bapak Ibu peserta match 1. Sampai jumpa di keseruan ATL lainnya. Silakan boleh live ya, kita langsung bersiap untuk match kedua. Sambil nunggu Kak Jessica, share dulu perolehan peserta di match pertama. Mungkin untuk match kedua, seluruh peserta match kedua yang sudah bergabung, silakan ya, boleh langsung open cam, biar nanti kita efektif sesuai main di pukul 17.00 ya. 16.30. Saya jadi pusing nih antara waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Barat. Kalau sekarang di bau-bau sudah pukul 17:29 nih. 17.30 kita langsung main di match kedua. Silakan Kak Jessica. Oke, untuk match yang kedua ini ada perwakilan dari kantor pusat, ada tim The Intimidators. Untuk tim Intimidators udah ada Kak Welly, apakah sudah bergabung sebagai ketua tim? Kalau belum Kak Welly, Kak Sylvia, apakah sudah bergabung? Kak Muhammad Satria, apakah sudah bergabung? Dan Kak Aditya Ramadan. Wah, sepertinya tim The Intimidators belum bergabung nih Kak. Kita lanjut dulu. Perwakilan dari Kepwil 7 ada tim Moker. Ini ada Kak Valdo Ayona. Kak Valdo Ayona, apakah sudah bergabung Kak? Sudah Kak, sudah. Oke, siap Kak. Kak Valdo boleh open kameranya ya Kak?
Oke, selanjutnya di tim Moker ada Kak Rosi ya. Kak Rosi apakah sudah bergabung? Saya penggantinya Kak Rosi. Oh, untuk Kak Rosi ini mau diganti Kak Luki sementara atau seterusnya Kak? Sementara. Sementara, oke. Jadi untuk Kak Rosi digantikan Kak Luki ya. Oke, selanjutnya ada Kak Andri. Kak Andri apakah sudah bergabung? Sudah, Kak. Oke, siap Kak. Selanjutnya ada Kak Mutiara. Kak Mutiara apakah sudah bergabung? Sudah, Kak. Oke, siap Kak. Berarti untuk tim Moker udah lengkap nih Kak. Selanjutnya kita absen lagi ya untuk tim The Intimidators. Kak Welly apakah sudah bergabung Kak? Kak Sylvia Arma apakah sudah bergabung? Kak Muhammad Satria apakah sudah bergabung? Dan terakhir Kak Aditya Ramadan. Wah, ini sepertinya belum ada yang bergabung ya untuk tim dari kantor. Kita menunggu lagi ya teman-teman. Ya, kita nunggu 5 menit ya Kak, sesuai jadwal. Kalau 5 menit tim ini enggak, tim Intimidators-nya belum join, kita WO ya. Berarti yang lanjut ke babak berikutnya adalah tim Mokar. Kita tunggu 5, sudah pukul 17.32. Berarti kita tunggu sekitar 3 menit lagi ya. Iya, betul Kak. Ini tim Mokar udah senyum-senyum nih Kak. Kita tunggu lagi ya, masih ada 3 menit lagi. Cari menang berdiri nih. By the way, Kak Valu, ini apa nih kepanjangannya tim Moker Kak? Kepanjangannya tim Moker adalah Mojokerto. Mojokerto keren. Oh, Ya. Mojokerto aja. Mojopahit ya, dari Mojopahit. Kak. Mojopahit. Oke, keren juga nama timnya Kak. Oke, kita panggil sekali lagi ya untuk tim The Intimidators. Kak Welly Gadistina, apakah sudah bergabung Kak? Kak Sylvia Arma, apakah sudah bergabung? Kak Muhammad Satria Nugraha, apakah sudah bergabung? Dan Kak Aditya Ramadan, apakah sudah bergabung Kak? Wah, sepertinya masih belum lagi nih. 1 menit lagi kita bakalan tunggu. Jika tim The Intimidators belum bergabung, maka pemenangnya adalah tim Moker. Oke, sekali lagi panggilan untuk tim The Intimidators. Ada Kak Welly, apakah sudah bergabung? Kak Sylvia, apakah sudah bergabung? Kak Muhammad Satria, apakah sudah bergabung? Dan yang terakhir ada Kak Aditya Ramadan.
Wah, sepertinya belum bergabung. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 17.35 waktu Indonesia Tengah ya, kakak-kakak. Dan untuk tim di Intimidators belum bergabung sampai panggilan yang ketiga dan sampai yang ditentukan. Maka dengan demikian yang melaju ke babak selanjutnya adalah tim Moker. Mana nih suaranya tim Moker? Undang berdiri nih. Oke. Gimana nih perasaannya? Udah siap jawaban ya, sudah belajar sistem kebut Iya. semalam ya kayaknya. Waduh. Iya Kak. Ini. Padahal kalian udah siap banget nih ya. Siap-siap. Oke, kalau begitu untuk babak match yang kedua ini dimenangkan oleh tim Moker dan kita akan siap-siap untuk match yang ketiga. Terima kasih tim Moker telah bergabung dan telah on time untuk match yang kedua ini. Kita ambil gambar dulu untuk yang terakhir ya. Oke, boleh ditunjukkan gaya terbaiknya? Mohon bantuannya ke Kak Mendy. Oke, terima kasih Kak Mendy. Terima kasih tim Moker. Sampai bertemu di match yang selanjutnya. Oke deh, mungkin nanti kita bergabung 30 menit lagi ya Kak, sesuai dengan jadwal di match ketiga. Tapi ini nggak ditutup roomnya. Biar nanti tim match ketiga mungkin udah bersiap-siap nih. Takutnya nanti jangan sampai kayak tim The Intimidators ya. Jadi kalah sebelum berjuang. Iya, betul Kak. Halo, izin Kak. Halo Kak Andra. Udah siap ya Kak? Udah siap Iya. banget nih kan. Mungkin kalau misalnya memang seluruh pesertanya udah di match ketiganya udah join, boleh nggak apa-apa mulai di awal. Oke. Iya, nggak apa-apa. Cek dulu pesertanya ya Kak. Suara Andra terdengar nggak Kak? Dengaran, mantap. Izin ya Kak. Mas Faris, kita cek Yo. peserta dulu. Saya masih yang belum ada yang join, tapi absen dulu aja sama Mas Andri ya. Oke. Izin Bapak Ibu, kita lanjutkan ke match 3. Kita absensi dulu. Untuk di match 3 itu ada dari tim Maung Kumbang sama Dedi Home. Untuk tim Maung Kumbang yang beranggotakan Kak Ade Ali Rizky, apakah sudah hadir? Izin, Kak Ade Ali Rizky dari Kepwi 5 sudah hadir. Selanjutnya Kak Andi Iza Abelia Farhani sudah hadir. Selanjutnya Kak Dewina Alfiani sudah hadir. Selanjutnya Kak Demita Dwi Rahayu apakah sudah hadir? Oke, sepertinya dari tim Maung Kumbang belum join ya Mas. Kita absen dulu dari Kepwil 3 dengan nama tim Dedi Home yang diketuai oleh Kak Desi Trinanda. Apakah sudah hadir? Ya, izin sudah hadir saya Mas. Oke. Selanjutnya beranggotakan Kak Putri Kurnia Nurmala. Apakah sudah hadir? Hadir. Oke, selanjutnya Kak Daniel Dwijaya. Apakah sudah hadir? Hadir. Selanjutnya Kak Rizky Kurniawan, apakah sudah hadir? Mas, ini Mas Rikinya itu ternyata berhalangan hadir. Boleh nggak diganti sama satu rekan kita, satu bagian juga kok, Mas Bagus. Oke. Nama siapa Kak? Mas Bagus. Mas Bagus. Sudah hadir orangnya Kak? Iya, Mas Bagus sudah hadir juga. Oke, siap. Mas Faris minta bantu dikarenakan match 2 udah selesai, mungkin bisa kita ingatkan lagi ke teman-teman yang dari tim Maung Kumbang di grup AT ya Mas. Ya, oke Mas, kita suruh biar panas timnya.
Kita tunggu dari tim Maung Kumbang ya Bapak Ibu dari tim Daddy Home. Mas, kira-kira berapa lama ya nunggu sampainya? Kebetulan saya ini belum sholat soalnya. Oh, Mas Faris kita kasih waktu sholat dulu Mas Faris. Bisa ya, Boleh. please? Bisa. 15 menit kira-kira siap nggak Kak? Siap, siap. Oke, berarti Oke, makasih 16. banyak loh dengan Mas Oke. siapa tadi, Mas Andra ya? Iya Kak. Oke, Mas Andra makasih ya. Saya Ya, ini dulu, mungkin off cam dulu. Bapak Ibu yang mau sholat diperbolehkan dulu karena match 2 juga udah selesai. Nanti kita bertemu di 16.55 ya Mas Faris. Oke. Dulu Mbak Put. 15 menit lagi. Udah, sholat terus udah. Oh, udah. Oh, di sini belum.
Halo, cek cek. Izin Mas Faris. Ya, gimana? Kita cek lagi atau tunggu sampai jam 5, Mas? Kayaknya tunggu sampai jam 5 aja deh. Dan belum ada satupun nih. Tadi kan udah sempat reminder timnya. Sudah? Bisa join atau enggak mereka? Cuman di-rate sih, Mas. Belum ada balasan. Oh, ya udah, yang penting kita udah mengingatkan. Baik, izin Bapak Ibu yang dari KC Palembang sudah join ke empat-empatnya. Ya, sudah Mas, sudah lengkap semua kami. Open cam Mas Andra. Iya bentar. Ya, silakan Mas Andra. Oke, karena tadi sudah Andra coba juga reminder dari tim KC Cimahi dengan tim Mamukumbang. Dikarenakan KC Cimahi sekarang masih employee gathering. Jadi berarti dari tim Capwheel 3 dengan nama tim Daddy Home melanjutkan ke babak selanjutnya. Mungkin Mas Faris kita bisa foto dulu Mas Faris. Oke. Yeay. Makasih. Iya. Seneng ya. Boleh dihitung 1 sampai 3 ya, boleh gayanya teman-teman. 1, 2, 3. Ada Mas Faris. Selamat bertemu di babak selanjutnya Bapak Ibu. Menang sebelum bertanding, mantap. Ya. Iya Kak. Ya, salam Daddy's Home. Iya. Izin live. Izin live ya. Oke Kak. Berarti bisa live ya Mas ya? Boleh, boleh. Oke, makasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Untuk yang match 4 gimana Mas? Kita tunggu sampai 5:30. Ya, kita sambil reminder dulu aja Mas soalnya dikit. Pasti mereka udah siapnya sampai jam 5:30 kan, tapi sambil kita reminder aja dulu. Saya share dulu pemenang yang ini. Sama reminder juga di grup ya Mas. Thank you Mas.
Mm-mm. Ya, malam Pak Aldi. Mohon maaf, kami sementara di gabung mas. Ini nih. Gabung. Sebentar ada tamu makanya kita di bandara. Oh ya, Oke. tapi lengkap teman-temannya Pak Andri. Ini yang di samping saya ada Mas Awal sih. Untuk yang Fardikanya mungkin boleh dibantu. Oh ya, Mas Pardika sama Mas Hasim ya, dua lagi. Kebetulan Hasimnya udah resign ini. Oh, dari Sen. Ada yang Tadi gantiinnya aku Pak? ada Mas Suryadi. Mas Suryadi, oke, Mas Apa Suryadi. itu? Apa sih nggak ngerti lagu-lagu ini? Ini sisa Mas Pardika ya Pak? Diganti aja ya. Berapa orang kan? Boleh. Dua orang bisa ganti Pak, dua orang. Oh bisa, 2 orang bisa ganti ya. Iya, satu lagi. Iya, begini kan nggak tahu. Oh, Halo, izin Bapak Ibu, mungkin kita absen dulu dari pemain KC Makassar yang diketuai oleh Kak Muhammad Hasyim Ramdhani. Apakah sudah hadir? Diganti Mas Andra jadi Pak Suryadi katanya. Jadi Pak Suryadi. Berarti ketuanya Pak Suryadi ya, Mas? Ya coba ditanya ke Pak Aldi gimana Pak Aldi? Mau Pak Suryadi atau Pak Aldi jadi ketuanya? Halo, izin Pak Aldi. ya lagi di. Untuk ketuanya Pak Suryadi atau Pak Aldi aja jadi ketuanya, Pak? Aldi. Oh saya. Oke. Sebentar ini yang Mas Suryadinya kendala join. Oh ini bukan. Kak Muhammad Fardika sudah join? Hadir Kak. Oke. Kak Muftihul Awal sudah hadir? Oh, sudah nambah. Nanti kita menunggu satu lagi yang dari tim Nobita Kepil 11, apakah sudah hadir? Yang diketuai oleh Kak Norma Sofia Fitriani. Bisa nambah grup. Ini di mana posisi? Perhatikan
nambahkan orang ke grup ATE memang nggak bisa add ya sekarang ya? Atas nama Suryadi belum masuk grup. Belum masuk grup Pak Aldi yang Pak Suryadi? Iya belum. Makanya saya mau coba tambahkan. Saya kirim ini ke Pak Aldi ya coba. Sudah saya invite Pak Suryadi bisa. Nah, masuk ya Pak. Izin kita absen lagi. Iya, saja. Coba. Pak Suryadi Syam ya Pak? Siap. Oke. Kak Fardika sudah, Kak Muftihul Awal sudah. Kita menunggu dari Kepil 11 ya Bapak Ibu sebentar. Kita tunggu 5 menit lagi. Mungkin sembari menunggu diharapkan tidak keluar dari roomnya ya Bapak Ibu. Oke, izin Bapak-Bapak dari KC Makassar, karena dari tim Makassar sudah lengkap, dan karena dari Kepil 11 dengan nama tim Nobita sudah di reminder ulang, dan ketuanya mengabarkan bahwa yang perwakilan dari KCA Tambuan sedang SKPD, mungkin dari tim Evako Makassar bisa melaju ke babak selanjutnya. Dan izin Mas Faris, mungkin kita bisa foto dulu Mas Faris. Izin Bapak Ibu. Satu lagi Pak apa tadi? Kak Fardika. Pak Suryadi. Pak Suryadi bisa on cam bentar Pak. Kita untuk screenshot sebentar Pak. Lanjut. Oke. Siap. Nah, izin Mas Faris. 1, 2, 3. Oke Mas Andra. Oke, terima kasih Bapak-Bapak semuanya yang sudah menyempatkan hadir. Sampai berjumpa di babak selanjutnya. End meeting. Oke Mas, izin ya Mas, thank you. Ya, thank you.